Perang selalu membawa kerusakan, kehancuran, dan luka yang mendalam. Tapi di balik gemuruh peluru dan ledakan, ada satu elemen yang sering tidak disadari keberadaannya oleh masyarakat awam, yaitu tentara bayaran. Mereka bukan tentara resmi milik negara, mereka juga bukan relawan yang terdorong oleh patriotisme. Mereka bertempur demi bayaran, demi kontrak, dan tentu demi uang. Di zaman modern seperti sekarang, keberadaan mereka bukan sekedar rumor atau legenda urban. Tentara bayaran adalah kenyataan yang membentuk arah dan hasil dari banyak konflik bersenjata di berbagai penjuru dunia. Praktik menyewa pasukan tempur sebenarnya sudah ada sejak zaman kuno. Bangsa Romawi, Yunani, hingga kerajaan Mesir kuno pernah menggunakan jasa tentara sewaan untuk memperkuat pasukan mereka. Bahkan dalam catatan sejarah, tentara Sparta yang terkenal pun pernah menggunakan bantuan pasukan dari luar yang dibayar untuk bergabung dalam pertempuran tertentu. Seiring berjalannya waktu, praktik ini tidak menghilang, hanya berubah bentuk. Di zaman modern, mereka dikenal dengan nama yang lebih rapi, yaitu kontraktor militer swasta atau Private Military Contractors, yang disingkat PMC. Perusahaan-perusahaan ini tumbuh subur, terutama pasca Perang Dingin dan pasca serangan 11 September 2001. Amerika Serikat misalnya, adalah negara yang paling banyak memperkerjakan tentara bayaran melalui perusahaan-perusahaan seperti Blackwater, yang kemudian berganti nama menjadi Academy. Perusahaan ini menjadi sangat terkenal setelah terlibat dalam invasi Amerika ke Irak dan Afghanistan. Blackwater bukan sekedar kelompok kecil. Mereka memiliki kendaraan lapis baja sendiri, persenjataan berat, dan struktur organisasi yang hampir menyerupai militer resmi. Bedanya mereka tidak tunduk langsung pada hukum militer konvensional. Itulah yang membuat posisi mereka unik dan sangat berbahaya dalam konteks hukum internasional. Para tentara bayaran yang bekerja di perusahaan seperti Blackwater memiliki berbagai latar belakang. Ada yang mantan militer, ada pula yang hanya prajurit bayaran lepas. Mereka direkrut dengan kontrak yang jelas dan nilai pembayaran yang jauh lebih tinggi daripada tentara biasa. Seorang mantan anggota Blackwater yang identitasnya disamarkan dalam wawancara oleh media The Intercept mengatakan bahwa dalam 1 bulan dia bisa mendapatkan gaji sekitar 10.000 hingga 20.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 168 juta sampai 340 juta rupiah. Angka ini sangat fantastis, apalagi jika dibandingkan dengan gaji prajurit biasa yang mungkin hanya 1/10-nya. Namun tentu saja, gaji sebesar ini datang dengan resiko yang besar pula. Tidak semua dari mereka berhasil pulang. Banyak tentara bayaran yang tewas dalam misi rahasia dan keberadaan jasadnya pun tidak tercatat secara resmi. Karena mereka bukan anggota militer negara, kematian mereka tidak dihitung sebagai kerugian militer. Dan ini menjadi masalah tersendiri dalam catatan konflik. Bahkan keluarga mereka pun terkadang tidak mendapat kompensasi layaknya keluarga prajurit militer. Tapi bagi sebagian orang, uang dan petualangan yang dijanjikan cukup untuk membuat mereka menandatangani kontrak ini, sekalipun harus mempertaruhkan nyawa mereka. Salah satu kesaksian menarik datang dari seorang pria asal Afrika Selatan yang pernah bergabung dalam perusahaan militer swasta yang dikontrak untuk operasi rahasia di wilayah Afrika Barat. Dalam wawancara dengan Al Jazeera pada tahun 2017, dia menceritakan bagaimana dia pernah ditugaskan untuk merebut tambang emas di tengah hutan tanpa tanda atau peta yang jelas. Misinya bukan untuk membebaskan sandera atau membasmi terorisme, misinya murni ekonomi. Dia mengatakan, kami dipekerjakan oleh perusahaan tambang yang bersaing dengan pemilik lama. Tugas kami adalah mengganti penguasa wilayah, bukan menyelamatkan siapa-siapa. Inilah yang membedakan tentara bayaran dari pasukan resmi. Mereka tidak bekerja demi negara, tapi demi klien. Klien bisa siapa saja, bisa pemerintah, perusahaan, bahkan orang kaya yang ingin merebut kekuasaan. Nah, karena sifatnya yang fleksibel dan tidak terikat hukum militer internasional, banyak kekuatan dunia yang diam-diam memanfaatkan jasa mereka untuk melakukan operasi kotor, yaitu operasi yang tidak bisa dilakukan secara terang-terangan oleh negara karena alasan diplomatik atau hukum. Misalnya dalam konflik di Suriah,
banyak laporan yang menyebut keterlibatan tentara bayaran dari berbagai negara. Rusia yang merupakan sekutu rezim Bashar al-Assad disebut-sebut menggunakan kelompok Wagner, sebuah entitas bayangan yang diduga kuat berisi para mantan tentara Rusia yang kini menjadi pasukan sewaan. Wagner beroperasi di Suriah dengan misi utama melindungi aset strategis seperti kilang minyak dan jalur suplai logistik. Pada tahun 2018, sebuah insiden besar terjadi saat pasukan Wagner bentrok dengan pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat di wilayah timur Suriah. Puluhan orang dilaporkan tewas, namun tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah Rusia. Ini menunjukkan betapa abu-abunya status hukum tentara bayaran. Masuk ke dunia tentara bayaran juga tidak semudah mendaftar online. Proses rekrutmen mereka cukup selektif dan cenderung tertutup. Ada jaringan tersendiri yang berjalan di balik layar. Beberapa perusahaan militer swasta memasang iklan lowongan kerja di situs tertentu. Namun umumnya hanya orang-orang dengan latar belakang militer atau kepolisian yang bisa lolos dalam tes itu. Selain itu, perekrutan juga sering melibatkan jaringan kenalan atau referensi dari anggota lama. Seseorang yang sudah dikenal dan punya reputasi di medan tempur lebih mudah direkrut kembali dibandingkan dengan orang baru yang belum teruji. Banyak yang menganggap dunia tentara bayaran itu seperti film laga, yaitu penuh aksi, senjata canggih, dan misi rahasia. Tapi di balik itu semua, realitasnya jauh lebih gelap. Ada tekanan mental yang tinggi, trauma, serta beban moral yang berat. Beberapa mantan tentara bayaran mengaku mengalami gangguan stres pasca trauma atau PTSD jauh lebih parah dibandingkan ketika mereka bertugas di militer reguler. Sebab dalam banyak kasus, mereka tidak tahu apakah yang mereka bunuh adalah musuh sejati atau hanya warga sipil yang menjadi korban konflik perebutan sumber daya. Namun tetap saja, dunia ini terus tumbuh. Permintaan terhadap jasa tentara bayaran tidak pernah surut, terutama di negara-negara yang sedang kacau akibat perang saudara atau konflik antar suku. Seiring melemahnya peran negara dan menguatnya aktor non-negara seperti perusahaan raksasa atau kartel-kartel bersenjata, tentara bayaran justru semakin dibutuhkan. Dunia tampaknya sedang mengalami gelombang baru privatasi perang, dan tentara bayaran berada di barisan depan dari gelombang itu. Perang Rusia-Ukraina yang meledak pada Februari 2022 bukan hanya soal perseteruan dua negara, melainkan juga panggung besar bagi para aktor bayangan, yaitu tentara bayaran. Di antara dentuman artileri dan serangan udara yang terekam oleh drone, ada operasi-operasi sunyi yang dilakukan oleh pasukan non-reguler. Para tentara yang tidak mengenakan seragam resmi dan tidak tunduk pada hukum militer konvensional. Mereka tidak tercatat dalam laporan resmi pemerintah, tapi keberadaan mereka nyata dan pengaruh mereka sangat besar. Salah satu kelompok tentara bayaran yang paling terkenal dalam perang ini adalah Grup Wagner, yaitu organisasi militer swasta asal Rusia yang disebut-sebut memiliki hubungan dekat dengan Kremlin. Meskipun Rusia secara resmi tidak mengakui keterlibatan Wagner, berbagai laporan intelijen dan kesaksian lapangan menunjukkan bahwa kelompok ini berperan penting dalam operasi militer Rusia, khususnya di wilayah timur Ukraina seperti Bakhmut dan Donetsk. Pada 2023, Wagner bahkan sempat mencuat ke pemberitaan dunia saat mereka mengklaim telah merebut kota Bakhmut, meskipun kemudian muncul perebutan klaim dengan militer resmi Rusia. Apa yang membuat Wagner begitu menarik bukan hanya kemampuannya dalam perang, tetapi juga fleksibilitas politiknya. Mereka bisa beroperasi di luar jalur diplomasi, melakukan misi-misi yang dianggap terlalu kotor untuk dikerjakan oleh militer resmi, dan dengan mudah dibantah keterlibatannya jika terjadi skandal. Inilah yang membuat banyak negara, tidak hanya Rusia, tergoda untuk menggunakan tentara bayaran. Mereka seperti tombol merah yang bisa ditekan sewaktu-waktu tanpa jejak yang jelas. Tentu, Rusia bukan satu-satunya pihak yang diduga menggunakan jasa tentara bayaran dalam konflik Ukraina. Ukraina sendiri, meskipun jauh lebih transparan, juga menerima bantuan dari beberapa relawan bersenjata dan kelompok paramiliter asing yang datang atas nama dukungan kemanusiaan atau solidaritas internasional. Salah satu contoh yang cukup dikenal adalah Legiun Internasional untuk Pertahanan Teritorial Ukraina, yang berisi relawan asing dari berbagai negara seperti Amerika Serikat,
Inggris, Georgia, dan bahkan Jepang. Meski mereka tidak menyebut tentara bayaran secara resmi, sebagian dari mereka menerima gaji atau insentif yang sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari tentara Ukraina biasa. Hal yang menarik adalah, dalam perang modern, batas antara relawan dan tentara bayaran menjadi sangat kabur. Ada orang yang benar-benar datang karena alasan ideologis, ingin membela demokrasi atau kebebasan. Tapi ada juga yang hanya mengejar uang, pengalaman perang, atau bahkan popularitas di media sosial. Beberapa dari mereka mendokumentasikan aktivitas mereka di TikTok dan YouTube dan mendapatkan penghasilan tambahan dari sponsor atau donasi. Inilah era baru peperangan, perang yang disiarkan langsung, disponsori, dan disulap menjadi konten. Dalam kasus Wagner, perekrutan pasukan pun dilakukan secara masif, bahkan dari penjara-penjara di Rusia. Pada pertengahan 2022, sebuah video tersebar menunjukkan pemimpin Wagner saat itu, yaitu Yevgeny Prigozhin, berbicara langsung kepada para narapidana dan menawarkan pengampunan penuh jika mereka bersedia bergabung dalam misi tempur di Ukraina. Iming-iming itu berhasil menarik ribuan tahanan, pembunuh, perampok, bahkan pelaku kejahatan berat lainnya ikut dalam tim ini. Mereka diberi pelatihan militer kilat, dipersenjatai, lalu langsung dikirim ke garis depan. Bagi pemerintah, ini adalah solusi murah dan efisien. Bagi para narapidana, ini adalah kesempatan kedua atau setidaknya harapan untuk mati dengan kehormatan. Namun praktik ini tentu saja menuai kecaman dari berbagai pihak. Banyak yang mempertanyakan moralitas penggunaan penjahat sebagai alat perang. Di sisi lain, tentara Ukraina dan warga sipil yang menjadi korban serangan-serangan ini merasa seperti sedang menghadapi tentara hantu atau musuh yang tidak memiliki aturan, tidak mempunyai kode etik, dan tidak bisa dituntut di pengadilan internasional. Inilah salah satu alasan mengapa konflik Ukraina menjadi begitu brutal dan sulit dikendalikan. Kehadiran tentara bayaran juga berdampak pada peta geopolitik. Misalnya, saat kelompok Wagner mulai memperluas operasi keluar Ukraina seperti ke Afrika, Suriah, dan bahkan ke Amerika Latin, muncul kekhawatiran bahwa ini bukan sekedar kelompok perang, tapi sebuah alat diplomasi bayangan dari Kremlin. Wagner tidak hanya bertugas mengamankan wilayah, tetapi juga membentuk aliansi baru, mengamankan sumber daya seperti tambang emas dan uranium, dan menjaga kepentingan politik Rusia di negara-negara yang tidak stabil. Dalam konteks ini, tentara bayaran bukan hanya tentara, mereka adalah agen geopolitik. Tentu saja, fenomena ini menimbulkan pertanyaan yang penting. Mengapa negara seperti Rusia memilih menggunakan tentara bayaran ketimbang pasukan resminya? Jawabannya sederhana, tentara bayaran tidak terikat oleh protokol. Mereka bisa membunuh tanpa khawatir akan hukum internasional. Mereka bisa menyiksa, membakar, bahkan menjarah, dan negara bisa mengelak dari tanggung jawab. Selain itu, ketika mereka mati, negara tidak perlu membayar pensiun, memberi medali, atau menghadapi protes dari keluarga korban. Semua bersih, cepat, dan efisien. Perang Rusia-Ukraina bukan satu-satunya panggung di mana tentara bayaran bermain. Tapi perang ini memperlihatkan skala baru di mana operasi tentara bayaran menjadi sangat terstruktur dan luas. Mereka bukan lagi sekelompok kecil orang dengan senjata sewaan. Mereka punya komando, kendaraan lapis baja, drone, dan bahkan sistem komunikasi yang canggih. Mereka kini berfungsi seperti militer bayangan dengan kekuatan penuh namun tanpa tanggung jawab moral. Seorang jurnalis perang dari Ukraina pernah menulis di Twitter, "Musuh terberat bukanlah tentara Rusia, tapi pria-pria yang tidak berseragam dengan wajah penuh tato, yang tidak bicara, dan menembak tanpa peringatan. Mereka bukan manusia biasa. Mereka adalah mesin tempur yang tidak bisa diajak kompromi." Dan mungkin inilah arah baru perang di abad ke-21. Perang yang tidak lagi ditentukan oleh jumlah tank atau jet tempur, melainkan oleh seberapa efektif suatu negara bisa menggunakan kekuatan di luar jalur hukum, termasuk kekuatan para tentara bayaran. Timur Tengah adalah panggung besar bagi konflik yang tidak pernah benar-benar padam. Di wilayah ini,
Perang tidak hanya berlangsung antar negara, tetapi juga antar faksi, antar suku, antar ideologi, dan antar kepentingan ekonomi. Di tengah huru-hara yang tiada henti ini, keberadaan tentara bayaran telah menjadi semacam keniscayaan, seperti benang tak kasat mata yang ikut menenun jalannya kekacauan. Mereka beroperasi diam-diam, kadang tanpa seragam, tapi sangat menentukan arah konflik ini. Tak jarang, kehadiran mereka justru memperpanjang perang ini, karena semakin banyak pihak yang terlibat dengan motivasi yang semakin rumit. Kita ambil contoh di Libya. Setelah Muammar Gaddafi digulingkan dan dibunuh pada tahun 2011, negara itu terpecah menjadi kekuasaan-kekuasaan lokal yang saling bertikai. Dalam kekosongan pemerintahan yang sah dan kuat, perang saudara pun pecah antara berbagai milisi dan pemerintah bayangan. Disinilah tentara bayaran masuk mengambil peran. Mereka datang dari berbagai belahan dunia, ada yang dari Rusia, Sudan, Chad, bahkan Suriah. Wagner dari Rusia adalah kekuatan asing terbesar yang terlibat dalam konflik ini. Laporan dari PBB tahun 2020 menyebutkan bahwa sekitar 1.200 personel Wagner aktif bertempur di Libya mendukung pasukan Jenderal Khalifa Haftar. Motifnya, seperti biasa, bukan cuma politik. Wagner juga dikabarkan mendapat akses ke ladang minyak dan tambang emas di Libya sebagai bentuk bayaran tambahan. Artinya, perang bukan hanya soal menggulingkan atau mempertahankan kekuasaan, tetapi juga soal perebutan sumber daya. Dan tentara bayaran menjadi alat untuk merebut itu semua. Mereka adalah pasukan yang bisa dikirim tanpa diplomasi, tanpa pengakuan resmi, dan tanpa tanggung jawab. Selain Wagner, ada pula tentara bayaran dari negara-negara Afrika yang disewa oleh faksi-faksi lokal di Libya. Dalam banyak kasus, mereka tidak memiliki pelatihan militer yang memadai. Mereka direkrut secara cepat, dilatih seadanya, lalu langsung dikirim ke medan tempur. Banyak dari mereka yang mati tanpa nama, tidak pernah tercatat dalam laporan korban, dan keluarganya pun tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka hanyalah bagian dari statistik kelam perang yang tidak pernah selesai. Beralih ke Suriah, situasi tidak jauh berbeda. Di sana, tentara bayaran berasal dari berbagai faksi dan kepentingan. Ada yang direkrut oleh pemerintah Assad, ada yang bergabung dengan kelompok oposisi, dan ada juga yang ikut berperang hanya demi bayaran. Dalam perang yang membentang sejak 2011 itu, banyak sekali laporan tentang perekrutan warga sipil dari negara lain, termasuk dari Afghanistan dan Pakistan untuk bertempur di Suriah. Mereka dijanjikan upah dan fasilitas, kadang juga status kewarganegaraan baru jika berhasil bertahan hidup. Salah satu laporan dari Human Rights Watch menyebutkan bahwa sejumlah besar anak-anak juga ikut direkrut sebagai tentara bayaran, khususnya oleh kelompok-kelompok pemberontak di wilayah utara Suriah. Ini menambah lapisan kegelapan baru dalam konflik Suriah, yaitu perang yang dibayar dengan masa depan anak-anak. Banyak dari mereka yang tidak mengerti untuk siapa atau untuk apa mereka bertempur. Mereka hanya tahu bahwa di medan perang mereka mendapat makanan, uang, dan senjata. Yaman juga tidak luput dari fenomena ini. Sejak konflik antara pemberontak Houthi dan koalisi yang dipimpin oleh Arab Saudi pecah pada tahun 2015, ada puluhan ribu orang yang tewas. Tapi di balik angka itu, ada banyak tentara bayaran yang bertempur atas nama negara-negara yang bahkan tidak punya hubungan langsung dengan konflik ini. Salah satu kasus yang mencolok adalah perekrutan tentara bayaran asal Sudan dan Eritrea oleh Uni Emirat Arab. Menurut laporan dari The New York Times pada tahun 2018, Uni Emirat Arab merekrut ribuan tentara asal Afrika untuk bertempur di garis depan Yaman, dengan gaji bulanan yang sangat tinggi dibandingkan standar lokal mereka. Motif dari negara-negara seperti Uni Emirat Arab dan Arab Saudi menggunakan tentara bayaran cukup pragmatis, yaitu mereka ingin meminimalkan kerugian pasukan nasional. Mengirim warga negara sendiri untuk mati di medan tempur akan menimbulkan tekanan politik dalam negeri. Tapi jika yang mati adalah tentara bayaran asing, maka itu bukanlah urusan politik, melainkan sekedar kontrak kerja yang gagal. Di Irak, setelah invasi Amerika pada tahun 2003, perusahaan-perusahaan kontraktor militer swasta seperti Blackwater berperan sangat besar. Mereka tidak hanya bertugas mengamankan diplomat atau instalasi penting, tetapi juga ikut serta dalam operasi ofensif. Insiden paling terkenal adalah penembakan brutal di Nisour Square, Baghdad, tahun 2007.
di mana pasukan Blackwater menembaki warga sipil Irak hingga menewaskan 17 orang. Peristiwa ini menjadi titik balik dalam pandangan dunia terhadap tentara bayaran. Mereka dianggap tidak memiliki kendali moral dan bisa dengan mudah menghindari hukuman hukum karena status mereka yang abu-abu. Kisah nyata lain datang dari seorang pria asal Serbia yang pernah menjadi tentara bayaran di Irak pasca invasi. Dalam sebuah wawancara dengan media Balkan Insight pada tahun 2019, dia mengaku direkrut oleh perusahaan keamanan asal Inggris untuk bekerja di zona hijau Baghdad. Awalnya, dia hanya bertugas sebagai penjaga, tapi kemudian diberi misi untuk ikut patroli dan menghadapi kelompok bersenjata. Dia mengatakan, kalau tidak ikut, kami akan dipulangkan tanpa bayaran. Semua ini memperlihatkan bahwa konflik di Timur Tengah bukan hanya perang antara kekuatan politik atau agama. Ini juga adalah pasar terbuka untuk para tentara bayaran dari seluruh dunia. Siapapun yang punya koneksi, keberanian, dan tidak takut mati bisa mencoba peruntungan di sana. Beberapa orang bahkan menyebutnya ladang emas bagi pasukan sewaan. Tapi tentu saja, semua itu datang dengan konsekuensi. Banyak dari mereka yang pulang dengan tubuh yang cacat, jiwa terguncang, atau bahkan tidak pernah kembali. Mereka tidak mendapatkan status veteran, tidak ada penghargaan negara, dan seringkali dilupakan begitu saja. Seorang mantan tentara bayaran asal Yordania yang pernah bertempur di Suriah berkata, "Kami tidak lebih dari alat, dipakai lalu dibuang." Kalimat ini mungkin terdengar sinis, tapi itulah kenyataan yang mereka hadapi. Dan yang paling mengerikan, keberadaan tentara bayaran justru memperpanjang umur perang. Ketika faksi-faksi lokal kehabisan tenaga dan logistik, pihak asing dengan mudah mengisi kekosongan itu dengan uang dan pasukan bayaran. Akibatnya, konflik yang seharusnya bisa berhenti justru terus menyala. Karena selama ada yang membayar, perang akan terus berlangsung. Selama ini, dunia militer dikenal sangat maskulin. Tapi di balik dominasi laki-laki, sejumlah perempuan juga telah mengambil bagian sebagai tentara bayaran. Mereka bukan sekedar pengamat atau pelengkap. Beberapa di antara mereka bertugas sebagai penembak jitu, analis medan, dan bahkan instruktur lapangan. Meski jumlahnya kecil, peran mereka tidak kalah penting. Salah satu kisah paling terkenal datang dari seorang wanita asal Australia yang pernah bekerja untuk perusahaan militer swasta di Timur Tengah. Dalam sebuah wawancara, dia mengaku pernah menjalankan misi pengamanan konvoi di Irak dengan resiko yang sama seperti rekan-rekan laki-lakinya. Namun menjadi perempuan dalam dunia ini bukan tanpa tantangan. Selain harus menghadapi bahaya di medan tempur, mereka juga menghadapi diskriminasi dan pelecehan dari rekan sendiri. Tidak sedikit dari mereka yang akhirnya memilih untuk menyembunyikan identitas atau hanya mengambil misi-misi tertutup. Ada pula perempuan yang bertugas sebagai operator drone atau pengelola sistem komunikasi militer, yaitu di bidang-bidang yang memerlukan keahlian tinggi, tapi tidak selalu menempatkan mereka di garis depan. Dalam era perang modern, keterampilan dan kecerdasan mulai menggeser kekuatan otot, dan dalam konteks ini, perempuan mulai menemukan celah untuk berkontribusi. Banyak orang yang bertanya-tanya, di mana para tentara bayaran ini dilatih? Apakah ada sekolah khusus untuk menjadi tentara sewaan? Jawabannya, ada, tapi tidak terbuka untuk umum. Latihan mereka berlangsung di lokasi-lokasi tersembunyi, terpencil, dan seringkali berada di luar radar pemerintah. Misalnya di beberapa hutan pegunungan Eropa Timur dan Afrika Selatan, diketahui terdapat kamp pelatihan yang dilengkapi dengan fasilitas tempur, simulasi ledakan, dan instruktur mantan pasukan elit. Pelatihnya biasanya berasal dari unit-unit khusus seperti SAS dari Inggris atau Spetsnaz dari Rusia. Latihan ini mencakup berbagai aspek, dari taktik urban warfare, sniper, penggunaan senjata berat, hingga operasi rahasia malam hari. Yang membedakannya dengan pelatihan militer biasa adalah fokus pada adaptasi bebas, yaitu bagaimana cara bertahan hidup tanpa dukungan negara, berimprovisasi saat logistik gagal, dan menyelesaikan misi tanpa menyisakan jejak. Banyak dari peserta pelatihan ini direkrut langsung dari komunitas militer, namun tidak sedikit pula yang berasal dari dunia sipil.
lalu dibentuk dari nol karena potensi tertentu seperti kemampuan bahasa asing, IT, atau navigasi satelit. Menjadi tentara bayaran bukan sekedar mau ikut perang demi uang. Ada kontrak yang harus ditandatangani, yaitu kontrak yang kadang jauh lebih mengerikan daripada yang dibayangkan. Dalam dokumen bocoran dari salah satu perusahaan militer swasta asal Amerika, disebutkan bahwa tentara bayaran diminta menyetujui beberapa poin ekstrim, yaitu mereka tidak bisa mundur sebelum kontrak selesai, mereka tidak berhak menuntut perusahaan jika terluka, dan dalam beberapa kasus, mereka tidak akan diklaim sebagai korban resmi bila tewas. Kontrak ini biasanya mencakup pernyataan kerahasiaan, larangan berbicara kepada media, dan larangan membocorkan misi kepada keluarga sendiri. Dalam konflik tertentu seperti di Afrika Tengah atau Suriah, kontrak bahkan mencantumkan klausul tentang penggunaan senjata ilegal dengan catatan atas resiko sendiri. Inilah mengapa banyak tentara bayaran yang akhirnya menjalani hidup dalam bayang-bayang rasa bersalah dan tekanan psikologis. Mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan tidak akan pernah dibela secara hukum. Kontrak itu adalah batas antara hidup dan mati, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara moral. Siapa sebenarnya yang membiayai para tentara bayaran? Dan dari mana dana mereka berasal? Banyak dari kita yang mengira bahwa operasi semacam ini dibiayai oleh pemerintah secara rahasia. Dan memang benar, istilah black budget atau anggaran gelap adalah dana yang tidak tercantum dalam laporan keuangan negara, namun digunakan untuk operasi intelijen, pembiayaan senjata, dan misi-misi yang tidak boleh diketahui publik. Contohnya adalah dana rahasia CIA yang digunakan untuk mendanai pasukan anti-komunis di Amerika Tengah pada era Perang Dingin. Begitu pula anggaran tak kasat mata dari Kementerian Pertahanan Rusia yang digunakan untuk mendanai Operasi Wagner. Selain dari negara, dana juga datang dari perusahaan-perusahaan besar yang ingin mengamankan aset mereka di wilayah konflik, seperti tambang, jalur pipa minyak, atau kawasan investasi strategis. Tidak jarang juga, dana tentara bayaran berasal dari hasil operasi gelap, seperti penyelundupan senjata, pendanaan oleh pihak ketiga yang anonim, bahkan dari sistem kripto yang sulit dilacak. Inilah mengapa operasi mereka nyaris mustahil dibongkar. Ketika ada investigasi, alur uangnya kabur, dan semua pihak bisa saling menyangkal keterlibatan. Beberapa negara di dunia dikenal sebagai surga rekrutmen bagi tentara bayaran. Bukan karena mereka negara yang kaya, tetapi karena banyak warganya yang berlatar belakang militer, miskin, dan frustasi dengan kondisi negaranya. Negara-negara seperti Nepal, Kolombia, Filipina, Sudan, dan Serbia menjadi contoh yang nyata. Di Kolombia misalnya, ribuan mantan tentara dari perang sipil puluhan tahun menjadi incaran perusahaan militer swasta karena mereka sudah terlatih dalam perang gerilya. Di Nepal, para mantan Gurkha yang terkenal tangguh direkrut untuk menjaga fasilitas vital di Timur Tengah. Kemudian di Filipina, banyak mantan marinir yang direkrut sebagai pengawal pribadi atau pasukan elit oleh keluarga kerajaan di Timur Tengah. Motivasi mereka bukan hanya uang, tetapi juga kesempatan untuk keluar dari kemiskinan, status sosial, atau sekedar mencari arti hidup baru setelah perang. Namun banyak dari mereka yang akhirnya kecewa karena kenyataan jauh dari janji. Mereka tidak selalu dihargai sebagaimana yang dijanjikan. Bahkan beberapa dikabarkan tewas dan tidak pernah dikembalikan ke keluarganya. Begitulah wajah kelam dunia tentara bayaran. Mereka bukan sekedar tentara tanpa negara, tetapi bagian dari sistem yang lebih besar, lebih dalam, dan lebih berbahaya. Dan selama masih ada perang, kekacauan, dan kepentingan, mereka akan selalu punya tempat untuk bertarung dan untuk dibayar. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa.
Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.